Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 24 Desember tahun 2025. ATH lagi, ATH lagi. Wow, ini yang member yang dapat flyer pagi saya. Resistannya udah kena semua ya. Dan trading plan-nya ya telat kalau mulai sekarang gitu. Karena ini sudah breakout. Aduh, aku agak gemes. Sorry ya kalau ini agak telat. Sebenarnya tadi saya sudah rekaman tapi ternyata ada kendala teknis. Saya harus rekaman ulang, saudara. Oke, nggak apa-apa. Ayo kita mulai lagi. Jadi market sementara ini sedang panic buy. Kalau di saham ada panic sell, di emas ada panic buy. Iya kan, beberapa hari yang lalu nih ada masalah di geopolitik. Ya siapa lagi kalau bukan si Paman Gober itu. Jadi Paman Gober mengubah US Navy menjadi bajak laut. Iya, dia membajak kapalnya Venezuela, kapal minyaknya, dan itu terbuka banget. Sebelumnya nih ada kabar tapi disembunyikan mereka membajak kapal ini, kapal kargonya Cina yang dikirim ke Iran yang isinya diperkirakan adalah bahan-bahan untuk bikin rudal, nah semacam kayak gitu. Dibajak dan katanya diledakkan di laut gitu, tapi banyak yang curiga itu benar-benar dibajak, mau diambil alih teknologinya gitu. Tapi ya itu, entah beneran atau enggak, karena secara resmi nggak ada beritanya. Ini mirip-mirip teori konspirasi, tapi nggak cuma sekali ini ya Amerika melakukan pembajakan terhadap minyak. Ya, sebelumnya kan Iran juga ya. Nah, ini membahayakan. Akibatnya nih harga minyak naik. Kok minyak Pak, kita lagi omong emas kan? Iya, ngefek juga ke emas. Biasa ya, geopolitik. Sementara untuk fundamental lain, ya malam ini ada rilis data jam 20.30 unemployment claim. Tapi dengan kondisi sekarang ini saya pikir nggak ngaruh ke situ, kalah sama kekhawatiran pada geopolitik. Ingat ya, emas adalah aset safe haven. Ketika ada masalah gitu, orang takut dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Ya emas kan laku terus ya. Sementara kalau saham kan bisa nol nilainya. Kok nggak uang aja? Uang juga kalau ada masalah ekonomi bisa bermasalah. Nilainya bisa berkurang. Angkanya enggak ya, tapi nilainya, daya belinya bisa berkurang. Jadi paling aman memang nyimpan emas. Makanya harga emas naik. Santa Rally-nya bener-bener wow. Santa Rally-nya wow. Emas bener-bener naik. Dan iya, kemarin-kemarin nih ada yang nanya ke saya, Pak, bisa tembus 400 enggak? Saya bilang, oh bisa, deket itu. 500 mungkin, 600 tahun depan. Wah, masih lama Pak. Enggak, tahun depan kan tinggal berapa hari lagi nih. Ternyata nih, kalau dengan kondisi kayak gini saya curiga tahun ini juga emas sudah bisa mencapai 600. 4.600 dan tahun depan bisa 6.000. Wow, 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 wow. Ngeri, ngeri, ngeri. Aduh, yang mau nikah cepat-cepat beli emas dulu deh. Mas kawin naik harga emasnya. Jadi sekali lagi, resisten yang saya tulis pagi tadi di flyer untuk member itu lupakan, karena udah tembus semua. Jadi untuk sekarang sebenarnya saya mau pasang 25, ternyata sudah 26. Jadi untuk berikutnya nih mungkin kisaran 40 sampai 50 nih, 4.540 sampai 50. Kemudian untuk berikutnya mungkin bisa sampai ke 600. Yakin Pak? Ya yakin. Kan sekarang 100 poin sehari itu nggak heran gitu, udah berkali-kali kena gitu kan. Itu untuk resistennya. Aduh. Kemudian untuk supportnya, nah 500 lah. 500 sampai 480 itu area support. Area
Kemudian berikutnya adalah ke sekitar ini. Sebentar. Ya 400 sampai sekitar 400 lah, 400 sampai 410-an ya. Kemudian support berikutnya ke 320-an, 300 sampai 320-an. Pak, nggak ketinggian, Pak. Iya sih, kalau $200 atau orang bilangnya 200 poin, kayaknya kalau Mas masih terlalu tinggi. Tapi ini sekali lagi peluangnya market masih sangat naik. Kalau kita ngomong daily, hijau ini nggak bisa dihitung nih. Ini hijau. Ini sebenarnya nggak terlalu dianggap karena bukan impulsif seperti ini ya. Coba bayangin ini impulsif semua. Tapi kalaupun ini close di atas hijau, berarti masih akan ada all time high lagi. Karena kebiasaannya kayak gitu ya. Hijau berturut-turut 3 itu pasti ada high lagi. Walaupun yang keempatnya belum tentu hijau. Bisa jadi merah, tapi pasti ada high-nya lagi yang baru. Jadi gimana Pak tradingnya? Nah ini PR ini. Jangan PR Pak, hari ini tradingnya kok besok libur. Oh iya ini Christmas Eve ya. Malam kudus gitu. Jadi nanti malam kita tidak full time ya, kita early close lebih awal, dan besok libur, jadi besok saya bisa ya nyantai di kamar, nggak usah bikin analisa market gitu ya. Tapi tenang, insya Allah yang hari Jumat saya buat kok. Ya mudah-mudahan kondisi tempat tinggal saya tidak terlalu berisik ya. Kalau berisik ya maaf mungkin agak beda. Nah, lanjut lagi, support resisten udah dapat, terus apa dong? Iya, saya cuma bilang market masih sangat-sangat bullish. Iya memang sih kemarin-kemarin ini ya, tanggal-tanggal ini ya, sepertinya memancing orang untuk sell. Naik pun kayaknya cuma untuk menjemput order SL. Tapi ternyata lanjut ini. Dan sepertinya masih sangat kuat. Secara geopolitiknya, sekali lagi secara geopolitik ya ada masalah di Amerika Latin. Amerika gede biasa mau nginjek Amerika kecil. Thailand, Kamboja kayaknya nggak terlalu ngefek. Efeknya mungkin ke Malaides gitu ya. Dia bingung beli beras dari mana. Indonesia nggak mau jual berasnya. Lucu juga sih, kita impor kok suruh jual beras. Tapi katanya kita sudah swasembada lagi nih, luar biasa. Terakhir swasembada itu zamannya Pak Harto soalnya. Nah, jadi nggak terlalu ngefek. Cina sama Jepang juga mulai reda. Tapi ya tetap harus hati-hati nih. Perang-perang regional masih terus berlangsung di Ukraina. Rusia juga belum damai. Rusia bahkan nantang Eropa kalau masih bantu-bantu terus, perang aja sekalian sini sama kita gitu kan. Bahasanya kita sih. Ya masih sangat diperlukan untuk safe haven. Mungkin nggak ini langsung pullback ke bawah? Ya nggak ada yang nggak mungkin. Makanya tadi saya buat supportnya itu bisa sampai 300. Cuma sampai pagi ini belum terlihat. Jadi buy masih aman. Ya aman. Cuma ini di pucuk loh ya. Hati-hati juga. Kalau buy ya kekuatan dan dananya harus gede juga kalau ditahan-tahan. Kalau scalping buy monggo. Scalping sell entar dulu, nanti maksudnya scalping malah jadi jemuran sell di bawah. Ya kan kondisinya gini nih, 4 jam atas ini, 1 jam juga ini menghadap ke atas juga ini. 4 jam bahkan masih hijau ya, menghadap ke atas. 1 jam menghadap ke atas, 1 hari menghadap ke atas. Ya maksud saya mau bilang ini turun sih. Secara fundamental dan teknikal naik. Hati-hatinya bahwa ini adalah all time high yang kebiasaan emas nih kalau all time high. Nih. Ntar saya buat 1 hari. Nah ini ini ya udah kelewat banget ya. Begitu all time high koreksinya serem. Ini all time high-nya ini kan juga gitu kan, all time high koreksi serem pada masanya. Oke. Ya saya lebih prefer buy sih untuk sementara. Tapi ya sekali lagi lihat sikon saat Anda masuk ya, jangan buta-butaan.
Kata Pak Laras ini mau naik kok bayar, oh jangan, nanti saya berdosa. Maksudnya terasa ini, walaupun itu keputusan Anda jadi kayak merasa menjerumuskan gitu kan, saya nggak boleh ya, jangan buat saya merasa berdosa ya. Tetap harus hati-hati, tetap lihat sikon. Nih kalau scalping juga belum ada sinyal buy gitu, tapi ini harga naik aja nih. Ini nggak ada sinyal buy 5 menitan, kecuali ada dua indikator yang nggak aku pasang di sini ya. Keputusanku lebih banyak di situ sih. Kalau ini kan untuk apa tadi namanya, melakukan ya ini kayak briefing gitu kan. Saya nggak ngasih titik-titik buy dan sell secara tepat karena ini kan untuk 1 hari, bukan sinyal yang apalagi trading bareng itu enggak. Saya melanggar aturan kalau lakukan itu. Saya WPB, mewakili kantor. Oke, sekali lagi market masih sangat-sangat bullish. Untuk seller hati-hati, kuatin kekuatan dananya. Untuk buyer sabar dikit, tunggu koreksi aja baru buy lagi. Ini kalau di 5 menitan ada koreksi tipis-tipis nih. Kalau di 15 menit ya ada pertanda mau koreksi. Iya, tunggulah. Seharusnya nih 500 sampai 490 itu kan siap-siap buy on breakout atau siap-siap sell kalau gagal breakout, ada rejection. Tapi ternyata nggak ada rejection, udah naik. Nah ini hitungannya untuk buy on breakout ya udah kelewat, tunggu dia koreksi dulu lah. Atau yang mau sell tunggu kalau ini kenaikan ini menghadapi rejection. Tapi ya sekali lagi seperti biasa saya sampaikan bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi.